Di dalam hidup ini, saya baru ngerti firman yang mengatakan begini, tidak ada hal yang baru di muka bumi ini atau di dalam dunia ini. Jadi semua itu sebetulnya pengulangan. Terjadi pengulangan yang terjadilah di dalam dunia ini, atau segala sesuatu yang sebetulnya sudah ada. Apakah listrik ini dari dulu sudah ada? Dari dulu sudah ada belum listrik? Sudah ada belum? Sudah ada. Listrik yang saat ini kita nikmatin itu sudah ada dari zaman Adam. Bukan berarti listrik itu baru diciptakan oleh Tuhan di tahun berapa pertemuan dari siapalah yang nemuin gitu ya. Itu sudah ada di dalam dunia. Setelah Tuhan ciptakan manusia atau bumi ini, itu sudah ada. Cuma memang belum diteliti atau belum ngertiin. Tetapi ketika itu dimengerti, ya akhirnya kita bisa nikmatin listrik. Sama seperti pesawat terbang dulu. Apakah mungkin pada zaman dulu kita bisa dari Jakarta misalnya ke Amerika dengan waktu anggaplah 24 jam ya, karena jauh sekali. Apakah itu mungkin zaman dulu? Dan apakah itu pesawat terbang bisa terbang sebetulnya sudah bisa sebetulnya? Maksudnya itu apakah sesuatu yang baru gitu loh? Sebetulnya itu sesuatu yang sudah ada di dalam dunia ini. Cuma hanya belum diketahui. Jadi ada hal-hal lagi yang sebetulnya itu yang sudah ada di dalam bumi ini tetapi belum dikaji atau belum ditemukan. Sebetulnya sudah ada di dalam bumi ini. Semua itu istilahnya apapun yang dibutuhkan dalam dunia itu Tuhan sebetulnya sudah sediakan. Sudah punya lah bahannya gitu loh. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang baru. Karena segala sesuatu itu memang sudah tersedia di muka bumi ini. Itu semua Tuhan sudah sediakan. Jadi sekarang saya dalam 4 minggu ini dan 1 minggu ini sekarang saya akan bicara masalah berkat. Sesuatu yang sifatnya sebetulnya kalau kita mau pelajari, saya melihat bahwa apapun dalam dunia ini semua ada pattern, ada pola. Pattern atau pola itu semuanya ada. Di dalam bidang apapun semuanya itu ada patternnya, ada polanya. Jadi seandainya kita mau belajar dari 5 yang saya bahas masalah berkat. Dari yang pertama dikatakan bahwa berkat itu, ingat ya, berkat itu bicara masalah bukan cuma masalah uang tapi banyak hal yang lain ya. Yang pertama saya kan berkat yang sudah tersedia. Itu yang pertama kali saya bicara. Kemudian berkat yang harus diambil. Ya. Terus berkat yang otomatis diterima. Ketiga. Keempatnya berkat yang sudah ditentukan lokasinya. Ini sudah 4. Dan apakah 4 kalian sudah dengar saya nggak tahu. Tapi saya tahu ada juga yang tidak mendengarkannya. Tetapi yang saya maksud ini. Dari 4 itu adalah pattern, pola. Pola berkat. Jadi kalau kita mau pelajari 4 itu dan hari ini saya pelajari 5. Sebetulnya kalau kita ngerti patternnya, polanya. Seandainya, saya katakan seandainya. Karena gak semua orang akan bisa mau ngikutin ya. Seandainya kita bisa ngerti polanya. Saya yakin dan saya jamin firman yang gak pernah gagal. Itu kan kita pasti berhasil. Dari 5 ini bicara masalah berkat. Ya. Berkat namanya rohani, kesehatan, pekerjaan, keuangan, keluarga. Kalau 5 ini dengan 5 khotbah saya ini, seandainya kita semua mempelajari polanya, kalian akan berhasil. Saya yakin. Karena cara kerja Tuhan itu ada polanya.
Segala sesuatu dalam dunia ini ada polanya. Jadi pola itu sesuatu yang sifatnya kayak baju ini, yang namanya baju itu, yang namanya lengan itu ada polanya. Cara bikinnya itu pasti ada rumusannya. Kemeja itu ada rumusannya, semuanya ada rumusan, itu namanya pola. Jadi kalau orang ngerti pola, pola baju yang bagus, yang enak, pokoknya yang bagus ya, itu ketika kita pakai bajunya dengan pola yang baik, pasti enak. Nah, problemnya baju mahal itu polanya bagus. Baju mahal polanya bagus. Baju yang murahan polanya jelek. Hasilnya ketika dipakai itu nggak bagus. Di sininya lah agak turun lah, di sininya kurang enak. Pokoknya beda. Karena memang memang kalau yang mahal punya itu tukang polanya memang berkualitas gitu loh, yang profesional. Makanya hasilnya bagus. Nah jadi kalau kita ngerti pola, hidup kita pasti bagus. Nangkap gak? Kalau ngerti pola, cara kerjanya Tuhan. Tetapi ini hanya orang-orang yang mau belajar. Orang yang berhasil adalah orang yang mau belajar. Tapi kalau orang nggak mau berhasil, orang itu tidak akan pernah mau belajar. Sebaliknya, orang tidak mau belajar, dia tidak akan pernah berhasil. Jadi dibutuhkan adalah orang yang mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, polanya. Saya pun sampai sekarang belajar cara kerja polanya seperti apa. Jadi 5 hal yang saya bahas, yang sudah saya bahas 5 khotbah, itu adalah pola yang Tuhan berikan sama saya, pengertian demi pengertian Tuhan berikan sama saya. Tinggal saya ngelakuin atau tidak. Saya harus tahu dulu, ini berkat Tuhan sudah sediakan. Itu nomor 1 tuh harus tertancap di otak saya. Yang kedua, saya harus tahu bahwa berkat itu walaupun sudah tersedia, saya harus ngambil. Itu harus tertancap di otak saya. Saya harus ngambil. Yang ketiga, ketika saya harus ngambil, saya melangkah, otomatis itu berkas akan saya terima. Tapi saya tidak akan pernah bisa menerima otomatis itu kalau saya tidak pernah mengambilnya. Tidak pernah melangkah maksudnya. Terus saya harus mengerti bahwa berkat itu ada tempatnya. Nah kalau saya bisa melangkah masuk ke tempat itu, pasti saya akan dapat. Nah hari ini saya akan bicara lagi, ada berkat yang dadakan. Berkat dadakan atau kang taun. Nah ini memang sifatnya boleh saya katakan ini mukjizat. Nah, yang saya maksud gini, firman demi firman, kalau kita mau pelajarin dan kita renungkan, kita sebetulnya akan bisa memperolehnya. Tapi sayang sekali tidak semua orang itu mau belajar dan mengerti. Karena firman itu problemnya hanya bisa sebagai sebuah teori atau sebuah pengalaman hidup. Itu firman. Jadi firman itu akan menghidupkan kalau itu ketika kita melakukannya. Tapi firman tidak akan melakukan apa-apa kalau kita tidak pernah bertindak. Jadi firman itu sifatnya adalah menunggu. Ya. Sifatnya menunggu. Allah itu sifatnya menunggu. Waduh, kok gimana? Apa ya? Ketika saya baca di IG banyak orang yang pro kontra lah mengenai hamba Tuhan tulis quote. Itu quote apa ya? Kata-kata lah, perkataan. Yang seringkali jadi satu dikritik lah. Yang saya maksud begini. Memang banyak orang bisa memberikan pendapat mengenai firman Tuhan.
tinggal kita yang walaupun orang itu salah, tinggal kita mempositifkannya atau tidak gitu loh ya. Karena banyak orang jadinya mengkritik, kritiknya juga bukan mengkritik membangun, sampai malah memojokkan lah. Nah, yang saya maksudkan begini, Tuhan itu menunggu, karena Tuhan itu sudah sediakan. Kita melangkah, Tuhan melangkah. Apa dasar firman-Nya? Iman tanpa tindakan itu mati. Jadi orang tidak melakukan firman, tidak ada tindakan. Firman pun tidak akan bekerja. Jadi Allah tidak akan bekerja, tidak akan bergerak kalau kita tidak bergerak. Ketika kita bergerak, baru Allah bergerak. Jadi kegerakan yang terjadi dalam hidup kita, perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu akibat kita melangkah karena percaya. Selama kita tidak melangkah, ya berarti kan kita nggak percaya. Nah kalau nggak percaya, Tuhan ya diam. Tapi ketika kita mulai percaya dan kita melangkah, barulah Tuhan gerak. Jadi Allah itu menunggu. Dia sudah sediakan semuanya. Tinggal kita bertindak atau tidak bertindak ya. Jadi saya ingat bahwa Allah itu fair. Karena itu dia tidak memandang manusia. Allah tidak pandang manusia. Lu mau hamba Tuhan kek, lu jemaat biasa kek, mau orang tua kek, mau udah umur 60 tahun atau sudah jadi orang Kristen 60 tahun kek, Tuhan gak peduli itu. Yang Tuhan pedulikan adalah orang itu ngelangkah atau tidak. Dia melangkah, itu terjadi. Makanya saya lihat begini, kita harus ngerti polanya, cara kerja Tuhan. Baru bisa kita mendapatkannya. Selama kita nggak ngerti, kita akan menjadi seperti orang meraba-meraba, nggak ngerti. Makanya gini, di dalam saya mengalami ada masalah, saya tertekan, saya stres. Tapi akhirnya saya belajar sama Tuhan. Ini yang saya omongin. Saya harus ngerti polanya. Saya harus ngerti polanya. Saya harus ngerti cara kerjanya. Kalau nggak bakal bisa. Dan itu butuh namanya pengalaman. Jadi Tuhan ingatin saya begini. Pengalaman itu sebuah kejadian yang sangat-sangat bisa kita menguntungkan kita. Ya karena saya hamba Tuhan, saya sering konselingin orang. Jadi ketika saya konselin orang, ketika orang itu ngomong apa tuh bagi dia tuh begitu susahnya dan begitu terpuruk ya, begitu stresnya sampai dia pengen mau bunuh diri sekalipun. Ketika saya mendengar, saya tidak melihat itu sebuah masalah yang sangat sulit sekali. Enggak, saya tidak melihat itu. Jadi ketika saya dengar sekalipun, saya bilang ini gampang kok. Bukan saya menggampangkan, cuman saya tahu bahwa itu tidak sesulit atau tidak sebingungnya dari orang itu. Karena kalau orang lagi bingung kan pasti nggak tahu jawaban, ya kan? Kalau orang lagi bingung kan pasti nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi ketika dia ngomong seperti itu, karena saya sudah ngerti pola kerja Tuhan, maksud dalam konseling masalah hidup orang, karena saya sudah ngerti pola kerjanya, pola kerja Tuhan dan pola kerja setan. Jadi ketika orang itu konseling pun saya akhirnya ngerti. Saya udah punya jawaban. Karena saya udah ngerti polanya. Nah itu Tuhan ingetin saya. Jadi di dalam apapun yang saya lakukan, itu butuh yang namanya pengalaman. Makanya pengalaman kerja itu sangat penting. Pengalaman itulah sebagai guru. Pengalaman itulah membuat kita belajar. Ada polanya. Sehingga ketika kita sedang melakukan hal itu, kita sudah tahu, oh ini mah masalah cuman di sini. Oh pasti dia akan ke sini. Oh dia pasti akan lakukan ini. Kita akan ngerti polanya. Dan ketika kita ngerti polanya, kita akan tahu, oke, gue ngelakuin ini. Gue ngomongin ini, pasti bisa. Jadi yang saya maksud begini. Di dalam dunia ini tidak ada yang baru. Semua itu sudah ada terbentuk pola, cara kerja. Ya,
Di dalam setiap pekerjaan kita masing atau dalam cara kerjanya Tuhan, dalam cara kerjanya iblis. Semua itu ada punya polanya. Pola yang terstruktur yang mau tidak mau itu akan di koridor itu. Dia nggak mungkin lari, pasti di koridor itu. Gitu loh. Nah, itulah yang sebetulnya kita harus tahu. Ini pun saya lagi pelajarin. Jadi apa ya? Kita butuh, ya kita seharusnya adalah orang-orang yang mau belajar. Belajar itu penting. Jadi saya pun sekarang masih dengerin YouTube. Si Andrew Wommack. Karena saya ingin belajar pola kerjanya Tuhan. Cara kerja Tuhan itu seperti apa. Jadi saya coba pelajarin, oh begini ya. Walaupun saya sudah pernah dengar. Tetapi itu menjadi sebuah remembering buat mengingatkan saya. Oke, gua ngerti. Ngingetin, oke cara kerja Tuhan seperti ini. Akhirnya apa? Ketika saya mendengar itu membuat saya iman saya bangkit dan saya mengerti cara kerjanya Tuhan, tinggal saya lakuin. Dan ini yang apa yang saya khotbahkan ini sebetulnya ini bagian yang saya sedang alami. Kalaupun saya pernah ngalami, saya yakin semua kita pernah ngalami. Tetapi seringkali kita enggak sadar. Sebetulnya ada polanya. Ada pola yang Tuhan buat. Jadi saya saranin kalian, pelajarin lagi yang pola-pola yang Tuhan yang saya sudah khotbahkan. Berkat yang sudah sediakan, bla bla yang Tuhan lain. Karena disitulah cara kerjanya Tuhan. Itu cara kerjanya Tuhan. Oke. Saya masuk Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak menggerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku. Karena aku ini orang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Oke, di sini kejadiannya ada di Danau Genesaret. Nah, pertanyaan saya begini, ini Tuhan lagi pagi atau malam? Kejadiannya. Menurut saudara ini lagi pagi-pagi atau malam? Kenapa? Sepanjang malam itu pertama. Berarti kan itu malamnya udah lewat. Nah kan kedua, yang namanya nelayan di sini kan nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Artikan mereka itu gini lah, yang namanya menjala ikan itu pagi atau siang atau malam? Kenapa malam? Hah? Gini, saya baca artikel.
Jadi yang namanya melaut atau mancing atau menjala ikan itu memang malam hari. Dan yang terbaik itu adalah tanpa ada bulan. Kenapa? Itu mesti gelap total. Nah, ketika gelap itulah si ikan itu pada naik ke atas. Gitu. Nah, mulailah jadi gampang ditangkap ya. Nah, kalau misalnya ada rembulan itu namanya senar jala itu kelihatan ada mengkilat-mengkilatnya gitu loh. Tapi memang tetap bisa. Cuman lebih baik itu katanya tuh di tanpa bulan gitu loh. Jadi memang pada waktu malam hari lah itu yang terbaik. Itu juga karena angin darat ya itu ke laut gitu loh. Nah jadi anginnya makanya perahu itu istilah pergi itu karena memang ada angin yang mendorong juga gitu ya. Nah angin laut itu dari laut ke darat gitu loh. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi pada waktu itu kejadiannya memang si Petrus ini dan yang lainnya itu habis melaut dan akhirnya pagi-paginya tuh mereka datang balik jadi basuh jalanya. Nah Tuhan ini kan dibilang ada 2 perahu. Nah salah satu perahunya itu ya perahu Simon. Jadi Tuhan duduk di perahu itu kemudian ngajar. Bisa bayangkan jadi nggak mungkin lah Tuhan ngajar malam-malam ya. Karena kan udah gelap gitu kan. Jadi pasti siang lah, menjelang siang lah. Kurang lebih mungkin jam 10 gitu kan. Nah apa yang saya maksud begini. Apa yang terjadi ini, berkat dadakan ini membuat si Petrus itu melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita ngalamin ini, kita akan syok dan kita bilang, thank you Lord, engkau luar biasa. Kenapa? Itu di luar cara berpikir kita, nalar kita tuh nggak nyampe, gitu loh. Dan kita akan melihat, wow, Tuhan emang hebat. Jadi kemuliaan Tuhan akan kita lihat kalau kita mendapatkan jawaban yang begitu besar atau mukjizat. Berkat dadakan. Berkat yang tanpa kita tidak pikirkan tetapi kemudian kita terima. Itu kemuliaan Tuhan akan membuat kita melihatnya. Nah, apa penyebabnya berkat ini bisa terjadi? Sekali lagi, semua ada pola. Lengkap ya? Semua ada cara kerja Tuhan. Jadi firman Tuhan itu hanya kita ikuti polanya, cara kerjanya. Bukan gini loh, kita bukan berusaha menyenangkan hati Tuhan, kemudian Tuhan baru senang, baru dia akan memberkati kita. Kemudian mencukupi keinginan atau mengikuti keinginan kita. Bukan itu. Jadi ada yang nuliskan seperti itu, quote kata-kata seperti itu. Memang saya sih nggak setuju dulu ya. Tapi sekarang saya ngerti bahwa kita menyenangkan hati Tuhan bukan tujuan supaya Tuhan memberkati kita. Bukan itu. Kita datang ke gereja, kita mendengarkan khotbah. Kita melayani Tuhan. Bukan tujuannya untuk nyenengin hati Tuhan. Tujuan utamanya saya maksud. Bukan juga supaya Tuhan itu menjadi terenyuh dengan kita dan kemudian Tuhan akan memberkati kita dan menjawab doa-doa kita. Bukan. Bukan itu. Dulu saya seperti itu. Tetapi dengan pengertian yang terutama dari Andrew Wommack itu membuat saya ngerti. Cara kerja Tuhan, pola kerja Tuhan bukan begitu. Jadi kalau kita ngerti pola kerja, cara kerja Tuhan, kita akan ngerti. Dan kita akan mendapatkan terobosan. Kita menyenangkan hati Tuhan, kita melayani Tuhan. Bukan karena minta dibalas oleh Tuhan. Atau Tuhan kita jadi berjasa sama Tuhan. Tidak. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Karena kita mengasihi Tuhan. Itu aja. Jangan hal yang lain. Demikian juga kita membayar persepuluhan. Dan saya tahu ada orang-orang yang tidak membayar persepuluhan lagi. Tapi bukan tujuan saya akan menakut-nakuti supaya orang jadi memberikan persepuluhan. Bukan. Tujuan persepuluhan karena kita mengasihi Tuhan.
Kalian tidak memberikan persepuluhan pun Tuhan gak akan ngamuk, gak akan marah. Tetapi firman-Nya akan bekerja. Firman-Nya akan total bekerja. Gitu. Jadi apa ya? Biar sebuah kebenaran firman Tuhan itu bukan tujuan untuk mengambil keuntungan dengan cara supaya orang memberi. Tetapi biar firman Tuhan itu menjadi sebuah kita ngerti bahwa cara kerja Tuhan itu seperti apa. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu karena mengasihi Tuhan. Lakukanlah karena memang itu firman Tuhan gitu loh. Bukan kita melakukan karena memang ada maunya gitu loh. Ada membuat Tuhan jadi merasa seperti apa dengan kita. Bukan itu tujuannya. Karena itu nggak ada gunanya. Karena memang Tuhan itu total mengasihi kita. Apapun kita, Tuhan tuh tetap mengasihi kita. Perbuatan apapun kita, Tuhan tetap mengasihi kita gitu loh. Dia tidak akan menjadi membenci kita. Enggak akan gitu loh. Dia tetap mengasihi kita. Sekalipun kita berbuat dosa, sekalipun kita melakukan hal yang jahat sekalipun, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Ingat itu, camkan itu. Tetapi apa yang kita tabur kita akan tuai. Itu aja firman-Nya gitu loh. Jadi bukan apapun yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan supaya Tuhan jadi bikin tidak enak sama kita karena kita berjasa. Amin. Jadi soalnya begini, berapa banyak hamba Tuhan tetap masih susah, masih kere, masih penyakitan. Mereka hamba Tuhan. Tapi banyak orang-orang yang bukan hamba Tuhan, mereka bisa hidupnya baik, hidupnya bagus, sehat, diberkati. Karena bukan patokan ini hamba Tuhan, kemudian Tuhan akan berkati, ini pelayan Tuhan akan diberkati luar biasa. Enggak. Patokannya bukan itu. Nangkep? Amin. Patokannya adalah orang itu melakukan firman Tuhan atau tidak. Itu cara kerjanya Tuhan. Makanya gak peduli orang itu sebagai pendoa syafaat. Wah, dia seorang pendoa syafaat loh yang luar biasa. Dia berpuasa 3 hari, kadang seminggu, kadang 40 hari. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Oke, no problem. Puji Tuhan. Tapi tetap kita lihat buahnya apa. Kalau dia sebagai seorang ibu, seorang istri, lihat apakah hidupnya dengan suaminya seperti apa, ngurusin suaminya enggak, ngurusin anak-anaknya, bertanggung jawab atau tidak. Jadi jangan mengagungkan sebuah profesi. Hamba Tuhan, pendeta, pendoa syafaat lah, seorang pejuang lah, atau segala. Enggak perlu kita membanggakan hal seperti itu. Yang kita harus lihat adalah buah dalam kehidupan kita. Amin. Jadi lihat saya pun bukan karena di mimbar. Saya di mimbar bisa ngomong dengan seenaknya. Maksudnya ngomong bisa baik-baik dengan seperti malaikat. Tetapi harus ngelihat saya itu ketika ada di bawah. Lihatlah anak-anak saya seperti apa, ngelihatlah istri saya seperti apa, ngelihat tutur kata saya seperti apa, ngelihat apapun yang saya sedang hadapi. Itulah baru kelihatan seseorang. Amin. Di gereja kita semua bisa pakai topeng. Di luaran bisa menjadi setan gitu loh. Jadi jangan memandang orang tuh dari dalam gereja lah. Gitu loh. Tapi buah dalam kehidupannya itu yang paling penting. Amin. Nah, saya balik lagi. Ini masalah adalah pola kerja Tuhan. Jadi cara kerja Tuhan adalah ngikutin apa yang firman Tuhan katakan. Oke, pertama begini. Kenapa itu berkat besar itu terjadi? Sehingga si Petrus ini melihat kemuliaan Tuhan sampai dia takut. Saya ini orang berdosa. Pertama, sebetulnya yang terutama,
Petrus itu tahu, karena dia seorang nelayan, tahu kapan waktu untuk memancingnya. Saat itu sebetulnya Petrus itu ya baru balik dari laut. Saya tanya, ketika dia dari laut kemudian dia dikatakan tidak mendapatkan apa-apa. Dia dalam keadaan senang atau dalam keadaan kecewa? Senang atau kecewa? Logikanya, yang namanya udah semalam-malaman kerja keras. Kalau di Inggris itu hard work, ya, all night. Jadi sepanjang malam kerja keras. Nabur sana, nabur sini. Maksudnya ngejala sana, nggak ada dapat. Berarti dia pulang dengan kecewa. Itu perasaan manusiawinya si Petrus. Dan itu lumrah. Ya kan? Kecewa. Makanya sebab dia diawali ya ketika Tuhan katakan, bertolaklah ke tempat dalam, tebarkan jalan untuk nangkap ikan. Guru, telah sepanjang malam. Jadi diawalin dulu dengan satu pernyataan ya, gue udah kerja keras. Nggak dapat apa-apa. Jadi gini, seringkali kegagalan kita, kekecewaan kita, itu jadi penghalang kita. Orang gagal, orang kecewa, itu jadi stres. Itu membuat kita menjadi mundur dan gak mau maju lagi. Saya ingin tanya, pernah gak ngalamin itu? Angkat tangan yang pernah. Saya pernah, bahkan belum lama. Kan itu manusiawi. Kita apa yang kita lakukan dengan kerja keras kita dan kita berusaha untuk ngelakuin itu, ternyata gak ada hasilnya. Semuanya berantakan, semuanya rugi, semua jadi susah lah. Itu dialami oleh si Simon Petrus. Tapi di dalam keadaannya kecewa, di dalam keadaannya gagal, ketika Tuhan ngomong sama dia, itu tidak menjadi sebuah penolakan. Memang saat itu dikatakan dia kasih tahu kondisinya. Jadi si Petrus ini kasih kondisi apa yang dia alami. Tetapi dikatakan ini, karena engkau yang nyuruh, ya udahlah kita pergi. Karena engkau yang nyuruh, kita pergi. Nah, saya bertanya maksudnya gini, pertanyaannya begini. Emangnya si Petrus ini kenal sama Tuhan Yesus saat itu? Kenal enggak? Kenal enggak? Ini kan Lukas 5 ya. Ini Lukas 5. Kalau kita baca di dalam, saya nggak mengerti secara, soalnya di Lukas 4-nya, di sini ada Tuhan menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Jadi kelihatannya sih kenal karena dia pernah ke rumah Simon Petrus. Tetapi yang saya maksudkan adalah begini, apakah dia kenal Tuhan bahwa dia bisa melakukan sebuah mukjizat? Dengan cara dia disuruh itu akhirnya dia mau, dia manut. Begini, kenapa si Petrus itu mau dikatakan karena engkau yang nyuruh, ya udah aku lakukan. Itu sebetulnya karena Petrus ini
menghargai Tuhan. Taunya dari mana? Guru. Waktu zaman dulu yang namanya seorang guru itu sangat dihargai. Dihargai. Jadi Tuhan tuh ngajar, lagi ngajar, Petrus pasti ada di situ. Dan karena kan dipakai perahunya. Jadi Petrus pun sebetulnya ada dan dia pun mendengarkan. Dan dia tahu ini adalah seorang guru yang lagi ngajar. Jadi karena dia menghargai perkataan seorang guru, makanya dia nurut. Artinya begini. Artinya gimana ya? Begini. Yang membuat Tuhan melakukan pekerjaan besar atau berkatnya besar itu karena ketaatan daripada si Petrus. Untuk ngelakuin apa yang Tuhan ngomong. Nah, Petrus itu taat karena ada dasarnya. Dia mau ngelakuin apa yang Tuhan suruh, dia punya dasarnya. Yaitu penghargaan. Dia menghargai yang namanya Yesus ini. Akhirnya dia ngelakuin. Kalau dia nggak menghargai Yesus saat itu, dia lakukan nggak? Siapa lu? Man. Ngapain? Emangnya nanti gua udah kerjaan semalam-malaman, nggak dapat apa-apa, terus disuruh ke sono? Mending dapat. Siang lagi ngerjainnya. Siang atau pagi, malam nih. Ya kan? Pasti bu itu yang dilakukan itu siang menjelang pagi menjelang siang. Secara logika, ya mana ada ikan? Nangkap ikan kan selalu malam, itu yang waktu yang terbaik. Jadi dasar daripada si Petrus ini karena menghargai Tuhan. Ya udah omongan dia gue lakuin aja deh. Nah, kita nggak mungkin taat sama Tuhan kalau kita tidak menghargai Tuhan. Kita nggak mungkin melayani Tuhan kalau kita tidak menghargai Tuhan itu lebih besar. Kita tidak akan pernah menghargai Tuhan kalau kita nggak kenal Dia. Tetapi si Petrus ini, walaupun dia tidak kenal secara jelas siapa itu Tuhan, tetapi dia tahu bahwa ini seorang guru, maka penghargaan itulah. Jadi gini, kita tidak akan bisa melakukan firman Tuhan kalau kita tidak pernah menghargai Tuhan. Penghargaanlah kepada Tuhan yang membuat kita menganggap Tuhan itu pantas untuk didengar. Karena kita menganggap Tuhan pantas didengar, kita akan ngelakuin. Kalau kita menganggap Tuhan itu pantas untuk dilayani, kita akan melayani. Jadi harga Tuhan di mata kita itulah yang akan menentukan, inilah pola kerjanya Tuhan, kita dapat berkat besar atau tidak. Kalau di mata kita bahwa Tuhan itu tidak perlu dihargai dan kita sudah kecewa dan kita sudah marah, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan berkat itu. Jadi seandainya saat itu si Petrus dengan kekecewaannya, dengan pengalamannya, kegagalan, gue udah kerja keras, gue udah ngelakuin ini, ngelakuin itu, tetap aja gak dapat ikan. Dan dia dalam kekecewaan, kemudian Tuhan ngomong sama dia, dan dia masih dikuasai oleh kekecewaan. Dia dapat kemuliaan Tuhan gak? Dia dapat berkat besar gak? Dapat gak? Enggak bakal. Artinya apa? Inilah butuh yang namanya tetap percaya. Tidak putus asa.
Kita harus pola kerjanya adalah kita harus menghargai Tuhan. Tanpa penghargaan kita tidak akan mungkin taat. Jadi ketika Tuhan suruh si Petrus ini untuk pergi menebarkan itu di siang hari, itu kan sesuatu yang kelihatan itu mustahil. Yang namanya nangkap ikan di malam, berdasarkan pengalaman si Petrus. Apalagi kalau nangkap siang hari ya boro-boro nama ikan bisa muncul di permukaan. Tetapi karena ketaatan itulah, karena menghargai Tuhan dia ngelakuin. Nah waktu dia ngelakuin sesuatu yang kelihatan mustahil dan kelihatannya dari kemarin juga udah gagal. Tetapi dia tetap ngelakuin. Akhirnya berhasil. Seringkali ketika kita melakukan satu hal, di situ selalu gagal. Tetapi ketika Tuhan ingin kita lakukan lagi, tinggal kita menurut, menghargai Tuhan atau tidak. Ketika kita nurut ngehargain, kita akan ketemu. Kita akan melihat Tuhan ya. Jadi kalau sekarang nih kita lagi putus asa, kita lagi tertekan. Kita udah ngelakuin ini, ngelakuin itu. Semuanya gagal. Sekarang berharaplah dengan berkat dadakan. Berkat mujizat ini. Apakah Tuhan mampu lakukan? Saya yakin 100% bilang. Amin. Betul gak? Pasti semuanya percaya amin. Tapi ketika kita dalam keadaan kecewa sekarang. Ketika kita Tuhan nyuruh sesuatu. Apakah kita mengatakan oke Tuhan saya akan lakukan. Atau kita bilang Tuhan saya udah ngelakuin. Enggak bisa juga. Jadi dibutuhkan daripada kita penghargaan, ketaatan, dan tidak putus asa. Itu yang memang sulit buat kita. Gini, kadang-kala kita butuh namanya istirahat. Kadang-kala kita butuh namanya ketenangan. Karena kita dalam keadaan stres tertekan, mau gak mau kita harus rileks. Itu manusiawi. Seperti kemarin saya katakan, oke lah kita dalam keadaan lagi gak enak. Pertanyaannya mau berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Karena kita memang masih manusia, emosi kita mungkin berasa masih gak enak. Oke lah, no problem. Karena itu manusiawi kita. Tetapi yang saya maksud mau berapa lama kita berada di dalam kondisi seperti itu. Karena ketika kita semakin lama, kondisi yang tidak enak itu, ya di situ setan akan bekerja banyak juga. Kita akan membuka pintu setan untuk bekerja. Nah itu yang harus kita cegah. Gitu loh. Jadi kalau saat ini kita merasa gak enak, cobalah dengerin khotbah. Udah ketahuan gak enak. Berarti kita harus nguatin diri kita. Amin. Bukan lari. Tapi belajarlah. Yang minimal walaupun agak gimana, cobalah dengerin, paksain diri. Paksakan diri untuk dengerin. Karena itu membuat supaya kita ini fresh lagi gitu loh, segar lagi. Karena firman itu akan memberikan sebuah semangat yang baru buat kita. Ya. Jadi jangan kita terlalu berlama-lama, kemudian kita jadi akhirnya jauh dari Tuhan karena kecewa. Ya semakin setan bekerja lebih parah lagi. Jadi di dalam dunia ini, seperti minggu lalu saya katakan, kita nih manusia pasti akan melakukan kesalahan. Pasti akan kena masalah ya. Contoh seperti kemarin saya katakan, Smith aja dengan orang yang luar biasa
boleh saya katakan tuh orang udah otaknya gila sama Tuhan. Itu tetap aja kena masalah. Tetapi ketika kena masalah, dia pun tidak menjadi kecewa sama Tuhan. Tetapi sebagai sebuah tantangan untuk dia bisa lewatin. Dan akhirnya dia menang. Jadi hidup ini kita pasti akan mengalami semua masalah. Ada masalah dalam hidup kita. Walaupun itu memang gara-gara kita. Ya mau dibilang apa ya, emang kita manusia gitu loh yang gak sempurna. Kita pasti melakukan kesalahan. Gak mungkin gak gitu loh. Tetapi ya kita harus ngertiin juga gitu loh. Yaudahlah gue memang manusia, gue salah. Yaudah gue mesti perbaiki. Gitu loh. Nah itu yang harus kita punya di otak kita. Bahwa kita harus bisa ya bangkit gitu loh. Kita harus bisa menyelesaikan masalah. Bukan kita lari. Nah supaya kita dapat apa? Ya ini berkat dadakan, kemuliaan Tuhan begitu ketika kita melangkah. Karena ketaatan, karena kita menghargai Tuhan. Kita ngambil sebuah tindakan yang dimana tindakan itu kelihatannya aduh mustahil. Ya kan seperti Petrus masa mancing siang-siang gitu loh. Tapi dilakuin dan ketika dilakukan itulah kemuliaan Tuhan turun. Akhirnya kita dapat jawaban. Jawaban hidup kita masing-masing beda. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mungkin kita lagi butuh namanya kesehatan. Nanti Tuhan kasih jawabannya gimana. Kita gak mengerti caranya. Tetapi yang penting ada di sini aja. Kita harus menghargai Tuhan. Yang penting kenapa? Kita harus taat ketika Tuhan ngomong. Gimana cara dengar suara Tuhan? Kita gak mengerti caranya. Gitu loh. Yang penting adalah gue percaya aja lah. Jadi nunggu ada sesuatu dalam diri kita, ada perasaan. Ah gue pengen ngelakuin ini lagi gitu. Itu bisa saja akhirnya itu menjadi, ketika kita melakukan itu, dapatlah kangtau gede. Kangtau yang dimana kita gak pikirin loh kok bisa gede kayak begini. Pernah gak ngalamin? Pernah gak ngalamin? Pasti pernah, gak mungkin gak kalian? Gak mungkin selama hidup, pasti pernah. Gak mungkin gak. Tiba-tiba memang nilainya memang beda, bisa beda. Mungkin cuma 500 ribu aja bagi orang yang udah 500 gede loh. Tapi ada yang dianggap 20 juta baru gede. Dan saya pernah ngalamin. Wow luar biasa. Saya dapat pernah kangtau yang besar. Dan saya bilang thank you Lord. Kenapa? Karena itu di luar nalarnya saya. Di luar cara berpikirnya saya. Kok bisa? Saya yakin semuanya pernah. Gak mungkin gak. Tuhan pasti melakukan sesuatu mukjizat. Belajar pernah mengakui. Saya pernah mengakui, saya pernah ngalamin seperti itu. Jadi inilah pola. Di mana Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu yang mustahil. Memberikan berkat dadakan. Ketika kita melakukannya. Tapi kalau kita sudah kecewa. Kita sudah stop untuk tidak percaya. Untuk percaya sama Tuhan sudah stop. Demikianlah mukjizat itu pun akan stop. Kita butuh yang namanya daya juang. Memang sangat sulit sekali. Saya akui susah. Tapi entah ya. Saya sih hanya menganggap saya ini laki-laki. Ya memang saya laki-laki. Saya ini suami, kepala rumah tangga. Saya merasa saya punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menafkahi keluarga saya. Tetapi bukan itu yang walaupun itu salah satu. Tetapi yang saya lebih concern, pertimbangan saya adalah saya punya anak laki-laki.
That's the problem. Itu masalahnya. Maksudnya apa? Jadi contoh. Menjadi contoh seorang laki-laki itu susah. Karena anak saya laki-laki. Kalau kalian anaknya perempuan, ya perempuan pasti contohnya ke emaknya. Tetapi yang namanya laki-laki pasti akan mencontoh ke bapaknya. Jadi saya harus bisa memberikan contoh kepada anak saya. Karena mereka laki-laki yang suatu hari akan menjadi seorang suami dan bertanggung jawab. Bagaimana daya juang itu harus ada. Jadi kalau saya sih buat saya sendiri, masing-masing orang berbeda. Kalau buat saya sendiri saya harus bisa memberikan contoh kepada anak saya. How to survive. Bagaimana tuh harus bisa bertahan. Sangat sulit. Karena saya bukan dari keluarga yang sudah diberikan mental yang kuat. Sudah sudah dilatih. Saya bukan dari keluarga yang sudah dilatih. Dilatih untuk punya mental yang kuat. Karena terus terang aja mental itu dibentuk dari kecil. Mental itu dibentuk dari kecil. Dan saya tidak dibentuk dari kecil. Jadi saya ngalami kesulitan. Terus saya ngalami kesulitan untuk punya mental yang kuat. Itu susah. Sangat susah. Karena memang saya tidak dilatih itu. Makanya saya kirim anak-anak saya untuk kuliah di luar itu tujuannya untuk itu. Bukan tujuan supaya dia jadi bangga, enggak. Saya emang gak ada istilah bangga-bangga, I don't care about gituan. Bagi saya adalah untuk supaya punya mental yang kuat. Puji Tuhan anak saya semuanya berani. Karena ada anak-anak yang walaupun bapak emaknya mampu, tapi anaknya gak mau. Kenapa? Gak berani, takut. Justru saya pengen mereka keluar tujuannya apa? Mental. Supaya mereka survive. Supaya mereka tahu kalau punya masalah seperti apa, bagaimana mereka cara mengatasinya. Dan mereka harus bisa tegar. Itu terbentuk dari masih kecil. Ya memang tuh sekalian ya, waktu saya kan gak punya kemampuan untuk anak, bukan itu. Maksudnya gak punya kemampuan anak dibawa keluar. Bukan itu maksudnya. Kita masing-masing melatih orang tuh, melatih anak tuh beda-beda. Tetapi cara melatih anak itu harus dengan contoh. Ya, melatih itu dengan contoh. Kalau kita laki-laki kepala rumah tangga kita nggak punya daya juang yang tinggi. Bagaimana kita bisa melihat anak kita punya daya juang yang tinggi? Karena kita yang tidak memberikan contoh kepada anak kita. Dan mereka tidak melihat, anak kita tidak melihat bapaknya kayak apa. Jadi makanya teman saya kemarin saya makan, ketemu sama teman saya yang punya itu restoran. Dia ngobrol, dia ngeliat Novel, lu anak lu udah berapa? Ada 3, ini 1 lagi masih ini. Ada di mana? Ya saya bilang di Taiwan. Wah, tau gak? Gue dulu waktu kawin sama bini gue udah ngomong sama bini gue. Aduh gue takut punya anak laki-laki. Gue gak mau punya anak laki-laki. Gue maunya anak perempuan aja. Gue takut. Gue benar-benar. Gue takut banget sama anak laki-laki. Punya anak laki. Loh emang kenapa punya anak laki lebih enak, lebih bagus? Enggak, gue gak berani. Kenapa gak berani? Karena laki-laki mesti nyediain rumah. Mesti nyediain macem-macem. Berat kalau punya anak laki-laki. Kalau anak perempuan kan enak. Dia bilang kan biar laki-lakinya yang nyediain. Kalau anak laki-laki kan laki-laki, ya guanya mesti nyediain. Saya bilang ya yang namanya Tuhan kasih mau dibilang apa gitu ya.
Tapi memang dia punya anak 2 perempuan. Gak ada yang laki. Tuhan jawab tuh 2 dia. Karena memang anak laki itu punya tanggung jawab lebih besar. Yang cari duit itu yang harus memimpin itu laki-laki, bukan yang perempuan. Yang harus bisa membawa keluarga itu adalah laki-laki. Kalau laki-lakinya gak kuat, aduh, gimana itu keluarga? Makanya jadi laki-laki harus kuat. Be a man. Bukan jadi penakut sama perempuan, sama istri. Karena dia harus dia harus ngatur yang namanya keluarga. Kalau suami nggak bisa menjadi seorang laki-laki, itu keluarga tidak akan kemana-mana. Makanya laki-laki itu harus menjadi teladan, tetapi dia harus menjadi orang yang kuat. Susah kalau jadi laki-laki, kalau kita laki-lakinya nggak kuat. Saya harus nguatin diri saya sendiri. Puji Tuhan ya, saya punya Roh Kudus, punya Tuhan. Saya tidak punya siapa-siapa, yang saya harus nguatin diri saya sendiri. Yang saya harus improve diri saya sendiri, saya harus memberikan semangat. Kalau begini saya bisa memberikan kalian semangat. Tetapi saya harus dari mana? Saya harus cari sendiri. Kita harus semua bergantung sama Tuhan. Ini buat diri saya sendiri. Saya berusaha untuk lebih baik aja. Makanya saya harus suka belajar, saya harus belajar. Karena saya ngerti. Dengan saya tahu cara kerja, pola kerjanya Tuhan, saya akan bisa berhasil. Makanya saya harus pelajari pola kerjanya Tuhan. Jadi ketika hari ini saya belajar masalah berkat dadakan, harus ada pola kerjanya kenapa ini terjadi. Dan ini terjadi akibat daripada si ketaatan Petrus. Kenapa Petrus taat? Karena dia menghargai Tuhan. Dan dia tidak putus asa. Akhirnya berkat itu dapat. Paling tidak 3 hal itu. Yang seharusnya kita punya kalau kita ingin mendapatkan berkat dadakan. Ini buat mereka yang mau belajar. Hidup itu mesti diperjuangkan. Hidup itu susah. Yang saya maksud harus ada perjuangan. Memang enak ketika kita menemukan yang namanya tempatnya. Yang minggu saya katakan. Berkat yang sudah tentukan tempatnya. Tetapi kalau yang belum dapat, ya harus berusaha. Dan untuk berusaha itu dibutuhkan namanya mental yang kuat. Kalau nggak punya mental yang kuat, ya udah. Hidupmu akan tetap terus susah. Jadi tidak ada yang tidak ada sesuatu yang instan. Semuanya pasti akan mengalami hal masalah. Kemarin saya nonton di YouTube itu mengenai si Dato Tahir yang punya Bank Mayapada. Itu dimulai dari keluarga miskin, keluarga susah. Dan dia pun mengalami kegagalan. Di tahun sekitar 89 apa 87 89 lah. Ketika lagi krisis. Dia jualan mobil, bangkrut. Bangkrut total. Apakah dengan kebangkrutan itu membuat dia menjadi tetap miskin? Kesalahan dia atau kerugian dia akan membuat dia jadi miskin? Dan dia katakan, justru saya bangkrut. Saya bisa sekarang seperti ini. Coba waktu itu saya bangkrut. Sampai sekarang, saya nggak bangkrut. Sampai sekarang saya jualan mobil. Justru kalau saya waktu itu tidak bangkrut, saya masih ada, saya masih jualan mobil. Nggak ada namanya Bank Mayapada. Tahu nggak dia berapa orang terkaya
nomor 7 di Indo. Dia ngomong. Aset dia ditaruh, kayaknya sih di Bank Maya padanya, 11 triliun. Orangnya pintar. PhD, S3. Yang saya maksud begini. Apapun yang kita alami di dalam hidup ini. Kita dipecat, kita rugi. Jadikan itu sebagai sebuah kenangan aja lah. Bukan dipahitin. Nangkap gak? Karena mungkin dengan cara seperti itu, akhirnya kita harus mau nggak mau keluar dari zona aman. Kita keret ya Tuhan akhirnya kasih ke tempat yang lain. Disitulah berkatnya justru tempat yang Tuhan sudah sediakan. Who knows? Yang tadi seperti Tahir katakan, kalau saya masih di situ nggak bangkrut, ya saya akan masih tetap jualan mobil. Justru saya bangkrut. Dia ada berapa kali bangkrut lah? 4 kalau nggak salah dia ngomong gitu. Justru karena saya bangkrut, saya gagal. Makanya saya bisa jadi seperti sekarang. Tapi dia ngomong begini. Itu yang saya setuju, dia orang Kristen. Dia selalu bicara, awal-awal bicara masalah orang tua. Hormati orang tua. Jadi dia sangat menghormati orang tuanya. Jadi bapak emaknya. Bapaknya udah meninggal. Itu dia sangat menghormati sehingga dia merasa bahwa gara-gara orang tuanya lah. Dia menjadi seperti itu. Dan dia sangat menghargai orang tua. Sampai mamanya udah umur 80 lebih apa 80-an deh. Itu masih kerja. Mimpin cabang di, saya lupa di pulau mana, Kalimantan atau Sumatera lah. Masih kerja. Umur 80-an. Ya emaknya nggak mau retire. Dia bilang ngapain gue di rumah. Masih kerja. Dan dia melayani gereja gitu ya. Ya plus-plus yang lain ada melayani bla-bla gitu ya. Yang saya maksud begini. Di dalam hidup ini kita akan mengalami hal yang tidak enak. Tapi tergantung sudut pandang kita. Kita punya seorang jiwa pejuang atau kita menjadi seorang jiwa pengecut. Ketika kita gagal, ketika kita salah. Ketika kita rugi, ketika kita bangkrut. Apakah kita berdiam diri di kumbangan itu? Atau kita tetap bangkit dan semangat? Gue harus bisa. Makanya kalau otak kita, image kita bahwa kita adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Mau tidak mau, kita harus membangunkan diri kita sendiri demi mereka. Demi istri yang tercinta ini yang senang. Rumah saya sekarang udah jadi hutan. Banyak pohonan. Tapi dia senang. Ya saya ingin gini loh, kalau laki-laki sebetulnya, menurut saya ya, tapi ini kita mayoritas laki-laki begitulah. Kita akan berusaha untuk nyenengin keluarga kita. Kita akan pasti berusaha untuk mencukupkan kebutuhan keluarga kita. Itu sebetulnya adalah fungsi seorang laki-laki. Nah, oleh karena itu, hai suami, hai laki-laki, belajarlah. Cari tahu cara kerjanya Tuhan. Dan punyalah mental yang kuat. Be a man. Dan berkat dadakan ini akan kita bisa terima. Amin. Bisa gak kita terima? Bisa. Kenapa tidak? Asal kita taat, asal kita menghargai Tuhan, asal kita tidak putus asa. Amin. Kita pasti bisa. Berkat itu tiba-tiba akan kita syok. Oh Tuhan, kau luar biasa. Syok. Karena itu di luar cara berpikir kita, akhirnya kita bisa dapatkan. Nilainya masing-masing orang beda.
Ada orang bilang 1 juta tuh sangat besar. Tapi ada orang bilang 1 juta, itu mah nggak ada artinya. Tapi ada yang bilang 100 juta, itu baru besar. Jadi masing-masing orang tuh berbeda. Atau yang masing-masing ya yang lagi digumulkan atau yang lagi dipikirin sekarang mungkin berbeda. Masalah kesehatan, masalah anak lah, masalah orang tua, berbagai segala macam. Kita masing-masing berbeda. Tetapi ketika kita ngelakuin, berkat itu tiba-tiba, blok, kita terima. Gila Tuhan, kau luar biasa. Makanya saya mengingatin diri saya itu. Karena begini, kita akan tetap kecewa terus, rohani kita akan terus turun karena kita mengikuti perasaan kita atau kita mikirin masalah. Tetapi kita akan stop kekecewaan itu setelah kita akan memikirkan kebaikan Tuhan. Setelah kita ingat kembali kejadian yang dulu di mana Tuhan tolong dengan sebuah mukjizat. Nah, itulah yang membuat kita seharusnya memunculkan di otak kita. Mengingatkan di otak kita apa yang Tuhan pernah lakukan. Itu yang akan membuat kita, gue percaya. Itu akan membuat kita akan jadi semangat. Amin. Makanya saya berkata, nggak mungkin kalian nggak pernah ngalami berkat dadakan. Nggak mungkin, pasti pernah. Nggak mungkin nggak. Saya yakin itu. Di mana kalian mendapatkan sesuatu yang tidak dipikirkan tetapi tiba-tiba dapat. Saya yakin itu paling pasti pernah. Cuman enggak sadar. Atau tidak mau ngakui. Atau lupa. Saya yakin itu ada. Amin. Padahal saya mau khotbah paling setengah jaman. Udah berapa menit ini? Oke, saya harap kita semua ngerti. Jadi saya bicara masalah berkat dadakan. Sudah 5 khotbah saya masalah berkat ini. Itulah cara kerja atau pola kerjanya Tuhan. Jadi kalau kita ngikutin pola kerjanya Tuhan, saya yakin. Saya yakin ya. Firman tidak pernah salah, kita akan berhasil. Dengerin lagi. Dengarkan lagi. Kemudian coba. Sampai itu meresap di hati, di pikiran. Sehingga kita akan bisa melangkah sesuai dengan pola kerja Tuhan. Ketika kita ngikutin cara kerja Tuhan. Kita semua akan bahagia. Amin. Kita akan bahagia. Karena tujuan, gini loh. Bukan masalah cari uang. Ya, ini bukan masalah uang. Karena orang gak bisa punya uang juga bisa susah. Cuman uang itu salah satu untuk kita bahagia. Ingat ya, ada 5 aspek. Jadi cuma 20% itu uang. Tapi uang itu bisa memberi kebahagiaan 20% dalam hidup kita. Ya. Jadi semuanya harus seimbang. Keluarga harus 20% bahagia. Jangan ada anak atau istri yang bermasalah. Semuanya harus bahagia. 20% lagi kesehatanmu harus dijaga. Ya kan? Dalam keadaan COVID seperti ini, kita harus jaga diri kita. Memang ada orang-orang akhirnya meninggal. Tetapi kalau kita hidup dalam sehat, tapi ada juga orang yang sehat meninggal. Sudahlah. Kalau kita ngeliat kayak gituan, ngebaca gituan jadi takut. Udah percaya sama Tuhan aja. Amin. Makanya saya terus terang saya kaget si Andrew Wommack katakan, I don't believe sick. Saya tidak percaya dengan sakit. Selama 40 tahun saya tidak sakit. Wow. Itu orang yang punya firman yang ini ya. Jangan ikutin kalau kita belum punya. Bukan masalah imannya, maksudnya punya iman lebih besar dari kita. Bukan. Pengertian. Ya, ingat ya. Bukan masalah iman. Saya percaya itu. Bukan masalah dia punya iman besar, kita punya iman kecil. Bukan. Tetapi pengertian. Orang yang punya pengertian yang mendalami itu firman,
ya dia akan bertindak seperti itu. Ya, jadi kalau orang, semua kita punya iman, cuman problemnya kita punya pengertian dalam apa enggak. Jadi dia punya pengertian dalam bahwa dia tidak percaya namanya sakit. Dan memang dia hidup dalam keadaan sehat. Ketika ada sakit, dia enggak percaya. Artinya apa? Fight back. Dia lawan. Ada rasa flu. Tiba-tiba dia mengatakan, waduh gue pengen flu nih. Gue pengen sakit nih. Sakit. Tetapi dia katakan, I don't believe sickness. Saya nggak percaya penyakit. Jadi saya tolak yang namanya penyakit. Nah, yang saya nyatakan gini. How can you believe in God? Bagaimana kita percaya sama Tuhan untuk kesehatan kita? Every time we sick, setiap kali kita sakit, kita selalu ambil obat. Terus kita mau percaya sama Tuhan. Kau lebih percaya pada pil dibandingin Tuhan. Kau lebih percaya bagaimana kau bisa mempercayai Tuhan untuk penyakit kanker. Yang penyakit kecil aja, flu aja kau harus ambil yang namanya pil. Ya ketika saya dengar kayak gitu, masuk akal. Setia dalam perkara kecil, kita akan setia dalam perkara besar. Kita tidak akan bisa punya iman yang berani dan kuat kalau kita tidak punya iman untuk hal yang kecil. Nggak? Itu sebuah pengalaman hidup. Ya, kita nggak bisa mengikuti secara, dia pun mengatakan nggak bisa kalian ikutin saya seperti sekarang ini. Mati, gitu. Bisa mati gitu loh. Karena memang itu bukan yang diperoleh dalam waktu 5 hari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun. Enggak. Itu dia butuh bertahun-tahun untuk otaknya bisa nyampe. Jadi firman tergantung seberapa dalam kita ngerti. Ya. Semakin cetek, semakin susah. Semakin kita ngerti dalam, semakin berhasil. Itu aja. Jadi firman itu berlaku untuk semua orang, bukan tergantung Tuhan lagi, tetapi tergantung manusianya. Kalau kita punya pengalaman dalam firman itu, kita serapnya banyak, kita belajar, kita akan berhasil. Ya, saya bisa melihatnya begini. Si Andrew Wommack tuh pakai Alkitab yang kecil yang bisa masukin kantong. Ada Alkitabnya. Yang cuma sekurang gini nih. Umur 70 tahun dia baca Alkitab cuma gini. Umur 70 saya pakai kacamata. Umur 70 tahun pakai Alkitab sekecil gini yang bisa masukin kantong. Betapa kecil itu. Tapi dia dengan bisa melihat dengan mata dengan baik. Itu yang membuktikan apa yang dia khotbahin benar apa enggak? Yang saya maksud jadi gini, saya pun tetap menganalisa. Maksudnya gini, saya harus seseorang ngomong kan kita harus analisa kebenarannya dong. Seperti kalian mendengarkan saya, itu pun harus dianalisa. Jadi makanya firman katakan gini, jangan rendahkan nubuatan, tetapi ujilah segala sesuatu. Ya kan, harus sama, seimbang. Jadi jangan ngerendahin apa omongan orang, tetapi tetap harus diuji gitu loh. Jangan rendahin, tapi jangan percaya juga langsung. Uji dulu. Nah, itu harus seimbang. Jadi saya pun menganalisa dengan apa yang dia katakan itu benar atau tidak benarnya. Kan bisa dianalisa. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi saya hanya melihat bahwa kebenaran itu, firman itu bukan bekerja di orang ini bekerja, yang orang itu bekerja. Enggak gitu loh. Semuanya tetap bekerja karena tergantung kita ngertinya semana. Semakin dalam, ya semakin berhasil dia melakukan firman itu. Sehingga keberhasilan untuk sehatnya ya berhasil. Dan ketika dibicara masalah keuangan, ya saya percaya memang dia berhasil. Kenapa ya? Saya lihat dari kampusnya, dari apa? Kan dia shoot, ada satu orang yang men-shoot bagaimana cara kerja dia. Itu namanya komputernya, yang namanya servernya. Waduh, itu luar biasa canggihnya. Maksudnya luar biasa besar dan itu bukan harga murahan.
Bagaimana cara kerjanya. Jadi saya lihat begini. Semua harus terlihat dari buahnya. Amin. Ya, saya bisa ngomong apapun, hamba Tuhan bisa ngomong apapun juga. Semua terlihat dari buahnya. Karena buah kehidupan itu nggak mungkin ditutupin. Kalau kita makan pohon, kalau kita bisa nikmatin tuh pohon. Manis atau tidak manis kalau kita ngecap. Kalau kita makan. Jadi dalam hidup ini semua orang bisa bicara apapun juga, tetapi kita lihat buahnya seperti apa. Jadi jangan memperhatikan atau melihat hamba Tuhan itu di mimbar. Jangan melihat pelayan Tuhan tuh di mimbar, percuma gitu loh. Semua bisa pakai topeng. Tetapi kita harus bisa melihat segala sesuatu itu dari buahnya. Amin. Oke ya, saya sudah merasakan daripada kurang ini. Oke ya, sebelumnya ya musik. Demikian firman Tuhan, kita bisa belajar dan belajar dan belajar. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.